Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfisita Rizdiana. Kali ini akan menjelaskan mengenai pembelahan sel dan siklus sel. Jadi yang disebut sebagai pembelahan sel adalah proses yang membagi induk menjadi dua sel, anak atau lebih. Sebagian besar sel di dalam tubuh itu menjalani pembelahan sel, yaitu suatu proses di mana sel memproduksi dirinya sendiri. Nah, terdapat dua tipe pembelahan sel, yaitu pembelahan sel somatik dan pembelahan sel gamet. Yang disebut dengan pembelahan sel somatik adalah sel tubuh selain sel gamet membelah diri dengan cara mitosis. Sedangkan sel gamet, yaitu sel sperma atau oosit, membelah diri dengan cara meiosis. Nah, jadi kalau sel somatik itu hasilnya sama dengan sel induk. Tapi kalau sel gamet, dia hasilnya jumlah kromosomnya akan berkurang. Atau hasilnya adalah sebagai N kromosom. Kemudian kalau pembelahan sel somatik, rangkaiannya adalah melalui siklus sel dulu. Jadi siklus sel merupakan sekuen pada sel somatik untuk membelah diri menjadi dua. Sel manusia terdiri atas 23 pasang kromosom, sehingga totalnya adalah 46. Kalau pembelahan sel somatik akan menggantikan sel yang mati atau sel yang terluka dan menggantikan sel yang baru pada saat pertumbuhan sel. Nah, kromosom di dalam tubuh itu sifatnya homolog, 22 pasang, kecuali seks kromosom ya, satu pasang. Kalau seks kromosom terdiri atas X dan Y. Nah, ini adalah sel soma atau kromosom yang jumlahnya adalah 46 kromosom atau 23 pasang, di mana satu pasang itu adalah merupakan sel gamet. Kemudian yang disebut dengan siklus sel merupakan sekuen pada sel somatik untuk membelah diri menjadi dua. Ada dua fase, yaitu interfase dan mitosis. Interfase itu terdiri dari G1, fase S dan fase G2, sedangkan mitosis itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di sini pada fase G1 itu ada aktivitas metabolik, kemudian organela mengalami duplikasi. Kemudian pada fase S itu ada replikasi DNA, kemudian di fase G2 itu adalah perkembangan sel. Jadi perkembangan sel menjadi suatu yang sudah lengkap, yang siap untuk mengalami fase mitosis. Jadi setelah fase mitosis, pada fase mitosis ini ada 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini ya. Jadi untuk fase G1 merupakan interval antara fase mitotik dan fase S. Kemudian fase S itu merupakan fase replikasi DNA dan fase replikasi DNA dan sintesis protein berlangsung sebelum pembelahan sel. Bertujuan untuk menghasilkan segala sesuatu di dalam sel menjadi 2 kali lipat. Jadi pada proses replikasi DNA ini merupakan proses penggandaan DNA baru dari DNA yang sudah ada. Nah, kemudian ada sintesis protein, yaitu meliputi transkripsi dan translasi. Dan selanjutnya fase kedua melanjutkan perkembangan sel. Nah, kemudian masuk ke fase mitosis. Jadi fase mitosis itu diawali dari fase interfase tadi, yaitu sifatnya 2N, kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan profase. Jadi pada tahapan profase ini terjadi kondensasi kromatin dan hilangnya nukleus. Nah, kemudian setelah profase selesai akan melewati fase metafase. Jadi di metafase ini kromosom berada pada tahap terkondensasi. Jadi dia menyelaraskan di ekuator sel ini sebelum dipisahkan masing-masing menjadi dua sel anak. Nah, setelah metafase itu selesai, maka lanjut ke anafase. Jadi di anafase ini kromosom yang tereplikasi, ini ya sudah tereplikasi, terbagi, dan kemudian dipindahkan ke kutub yang berlawanan. Jadi ini kromosom ini menuju ke kutub yang berlawanan, sehingga terbentuk dua kutub dan kemudian lanjut ke telofase. Di telofase ini baru terbentuk yang disebut sebagai sel anakan. Nah, kemudian sel anakan ini kemudian akan membelah menjadi dua sehingga terbentuk sel anak yang masing-masing sifatnya adalah 2N.
karena merupakan sel somatik. Nah, kemudian selanjutnya kita ke pembelahan sel gamet. Dalam proses reproduksi seksual, organisme yang baru merupakan hasil dari gabungan dua organisme dari sel gamet yang berbeda, yang diproduksi oleh masing-masing induk. Jadi kalau misalnya sel sperma itu ada N, kemudian sel telur ada N, kemudian tergabung menjadi satu membentuk zigot, akhirnya membentuk yang disebut sebagai 2N. Sehingga sel gamet itu eh, hanya N dan N, hanya sifatnya N kromosom saja. Nah, jadi jika jumlah gametnya sama dengan kromosom sel somatik, kalau terjadi fertilitasi akan double kromosom. Kalau sel soma itu kan hasil sel anaknya 2N. Kalau misalnya sel gamet sama-sama 2N, nanti kalau terbentuk akan menjadi 4N. Padahal normalnya sel kromosom itu kan hanya 2N. Hanya 2N kromosom untuk sel somatik. Kemudian meiosis itu merupakan sistem pembelahan sel yang terjadi di gonad, yaitu di ovarium dan di testis, sehingga memproduksi sel gamet yang jumlahnya kromosom adalah separuh dari sel somatik yang saya sampaikan tadi yang disebut sebagai N kromosom. Nah, kemudian hasil gametnya terdiri dari single set kromosom, yaitu sifatnya haploid atau N. Nah, ini adalah fase meiosis. Jadi meiosis ada dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, di mana tahapannya ada interfase, kemudian profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1 di meiosis pertama. Kemudian di meiosis kedua, tujuannya adalah untuk menghasilkan N N N kromosom atau menghasilkan suatu anak yang sifatnya haploid. Sehingga akan dimulai fasenya sama yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2 yang menghasilkan sifatnya yang haploid. Nah, kemudian kita ke kontrol sel. Jadi apa yang disebut tujuan dari kontrol sel? Jadi sel itu di dalam tubuh itu tetap hidup dan berperan sesuai dengan fungsinya dengan cara tumbuh dan membelah diri atau mati. Jadi sebetulnya kematian sel itu juga sudah diatur atau sudah diregulasi. Jadi sepanjang hidup organisme, sel akan menjalani apoptosis, yaitu suatu kematian sel yang sifatnya terprogram. Nah, kemudian ada yang namanya keragaman seluler. Di dalam tubuh kita dari hasil pembelahan sel terdapat sekitar 100 juta sel yang dapat diklasifikasikan menjadi 200 tipe sel yang berbeda-beda. Ada sel sperma, ada sel otot polos, ada sel saraf, ada sel darah merah, dan ada sel epitel. Selanjutnya kita ke aging dan sel. Jadi dalam proses aging itu adalah suatu proses yang normal yang dialami oleh sebuah sel sebagai akibat perubahan homeostasis sebagai akibat respon yang adaptif. Nah, jadi aging akan menghasilkan perubahan struktur dan fungsi dan akan meningkatkan resiko stres dan penyakit. Beberapa sel normal yang baru akan diproduksi setiap menit, namun ada beberapa jenis sel di dalam tubuh yaitu sel otot dan sel saraf yang sifatnya tidak membelah. Nah, kemudian aspek lain yang mempengaruhi aging adalah telomer. Telomer adalah sekuens dari DNA spesifik yang berada di DNA. Jadi kalau setiap pembelahan sel yang normal, itu akan menyebabkan telomer itu memendek. Telomer itu bagian ujung dari DNA. Nah, tidak termasuk gen, tapi berfungsi untuk menjaga kestabilan genom. Ya, jadi sebetulnya memendeknya telomer itu akan menyebabkan aging dan kematian sel. Kemudian atau delesi atau hilangnya satu strip dari suatu DNA itu juga bisa menyebabkan suatu penyakit pada seseorang ya. Kemudian radikal bebas akan menyebabkan kerusakan oksidatif pada lipid, protein, dan asam nukleat dengan cara mencuri elektron pada elektron yang pada pasangannya. Jadi radikal bebas ini sebetulnya akan merusak gen. Jadi gen yang rusak itu misalnya ada protein yang berubah, kemudian ada satu garis dari DNA itu tidak lengkap. Itu yang menyebabkan seseorang menjadi sakit. Namun tergantung dari apakah kelainan dari gen itu terekspresi. Dalam arti terekspresi itu tampak. Nah, sebetulnya kalau penyakit hipertensi, kanker itu sebetulnya atau diabetes mellitus itu merupakan salah satu akibat sebagai kerusakan dari suatu gen atau kerusakan di kromosomnya.
Nah, itu makanya, namun apakah itu terekspresi atau muncul pada seseorang atau tidak. Bisa jadi seseorang dengan potensi hipertensi, ketika dicek DNA-nya bisa jadi sudah ada kerusakan. Namun orang itu belum menunjukkan tanda-tanda hipertensi, itu bisa seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja terkait dengan, pembelahan sel. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.